Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang tutorial dan praktek menggunakan perangkat lunak desain untuk yang berbasis vektor. Lebih tepatnya, saya akan menggunakan tetap Adobe Illustrator, ya, tapi untuk kasus-kasus yang berbeda. Oke, bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda tetap selalu sehat selalu ya, jaga imun Anda dengan kondisi seperti ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung melanjutkan materi kita yang lebih bersifat praktek ya, dalam bentuk tutorial, dan tentu nanti Anda bisa mengikutinya sehingga tugas-tugas yang diberikan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, langsung ke slide berikutnya. Baik, mungkin bagi yang Anda kemarin setelah melesaikan tugas perkuliahan kemarin, ya, prakteknya atau latihan-latihannya, maka Anda akan menyelesaikan latihan seperti ini ya, membuat busana ya, kaos, mungkin jaket alma mater ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan juga, tapi untuk hal-hal yang lain, maksudnya kasus atau produk yang lain. Kalau ini lebih kepada fashion, busana, kita akan masuk ke hal yang lain, kasus yang lain, penggunaan Adobe Illustrator yang lain. Apakah itu? Ya, kita nanti coba lihat di slide berikutnya. Ya, oke ya. Kali ini kita akan memberikan sebuah kasus atau produk yang lebih mengarah ke produk kemasan ya, seperti yang dilihat seperti ini ya. Ini semua adalah produk-produk untuk kemasan. Ya, Anda bisa berkreasi dengan Adobe Illustrator ini, digital drawing, baik yang mungkin kemasan minuman atau pembungkus atau packaging yang lainnya ya, untuk hal-hal lain seperti goodie bag dan ya bisa dianggap nanti untuk misalkan dalam sebuah acara, misalkan seminar atau apa gitu, Anda harus mendesain sesuai dengan tema acaranya ya. Anda mungkin bisa menggunakan materi-materi ini, atau bisa menggunakan yang kita latihan-latihan kali ini ya. Jadi nanti bisa Anda terapkan, Anda bisa praktekkan di tidak hanya sekarang aja, tetapi untuk kedepannya juga Anda bisa mungkin lebih berkreasi lagi, lebih kreatif lagi gitu ya. Ini hanya sekedar basic, nanti Anda bisa kembangkan. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Anda siapkan tentunya Adobe Illustrator-nya, Anda buka dulu, loadingnya mungkin agak lama ya. Siapkan. Oke ya, baik. Kalau sudah, kita akan membuka Adobe Illustrator. Ya, baik, kita buka Adobe Illustrator seperti ini, mungkin file new-nya ya. Oke, kita masih bebaskan ukuran kertas dan segala macamnya ya. Diklik oke. Nah, kita untuk mempermudah kita, biasanya kita gunakan fasilitas view grid-nya, show grid, sehingga lebih gampang. Kemudian mungkin kita bisa zoom ya, zoom di Ctrl plus ya, atau kita bisa juga menzoom dari sini ya, zoom in, Ctrl plus, Ctrl min ya, zoom out, zoom in, zoom out, mengecilkan, maksudnya zoom in, memperlebar. Ini ada gridnya, cuma mungkin kurang terlihat ya, tapi ini bisa buat membantu, lumayan lah untuk membantu Anda membuat grid-grid yang ada seperti ini ya. Oke, masih kita menggunakan pen tool ya. Coba Anda diklik pen toolnya, kemudian Anda buat seperti ini, misalkan diklik, kemudian bisa
bisa juga diklik sini ujungnya sini misalkan ya, cukup di sini saja ke sini gitu ya. Atau nanti kalau kurang bagus ya, kita masukkan ke sini dikit, kemudian kita masukkan ke sini dikit, sini dikit ya, atau kayak gini lah bisa juga ya, bawah seperti ini sampai bawah banget, klik ya. Nah, oke ya, ini sudah terbentuk seperti ini ya. Maka selanjutnya mungkin terbentuk ini. Nah, ini kan kurvanya masih putus ya, jadi kita sambungkan, klik. Nah, ini bersatu atau tidak ada yang bolong. Nah, cuma ininya masih terlalu kaku ya siku-sikunya. Coba nanti kita gunakan ini ya, gunakan ini boleh, atau nanti diperbaiki lagi boleh seperti ini ya, atau juga ini kita haluskan lagi ya, yang lainnya, yang gambar-gambar yang lainnya misalkan ini ya, ini juga sama bisa dihaluskan, yang pokoknya yang terlalu siku gitu ya bisa diperbaiki, atau mungkin Anda bisa ini lagi ya. Nah, ini juga sama ya, di sini kita bisa membuat seperti ini atau tetap begini nggak apa-apa ya, tapi ininya sudah. Nah, ini nanti akhirnya jadi seperti botol minuman ya. Ini ada yang, kalau ini nggak apa-apa ini, atau ini terlalu ini ya, terlalu, nah seperti ini boleh ya, ini tetap ini kayak gini, oke lah ya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan apa namanya, selection tool ya. Titik-titik tadinya sudah seperti ini, kemudian coba kita kasih warna tuh di blok aja sebenarnya. Ininya kita terserah warna sebenarnya, nanti terserah Anda mau yang suka yang mana. Terus saya ngambil biru ya seperti ini. Nah, kemudian ini supaya nanti jadi kayak yang minuman tadi yang sempat di sebelumnya, tayangan sebelumnya. Nah, kemudian Anda menggunakan yang namanya, di sini ada klik efek ya, ada efek. Tentu ini terseleksi dulu seperti ini, klik efek ya. Kemudian ada yang namanya 3D ya, 3D kemudian disitu ada extrude dan bevel, ada revolve, ada rotate. Anda gunakan revolve. Jadi sebenarnya revolve itu membuat model atau objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi. Nah, saya pakai yang biru. Nah, tadi ya, udah dipakai yang biru seperti ini. Anda ini diseleksi, kemudian klik efek ya. Di sini ada 3D, ada extrude, ada revolve, ada rotate. Nah, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya rotate ya, revolve. Jadi Anda menggunakan tadi klik efek 3D revolve. Nah, saya terang previewnya gitu ya. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Atau Anda bisa menukar ini nanti ya, atau nanti ini bisa ditukar gitu ya, supaya nah seperti ini. Jadi foreground dan backgroundnya ya tadi seperti tadi, efek 3D nya tadi ya, ini karena udah. Nah, seperti ini. Jadi tergantung tadi buat dimensinya. Kalau ininya kecil ya akan jadi kecil. Nanti Anda membuatnya seperti
bisa jadi kalau tidak persis seperti saya, ada yang bisa kayak pot, kayak bunga dan segala macam. Nah ya, oke, seperti ini. Mungkin nanti kita bisa variasikan, misalkan ada di sini ada tulisan ya, tulisannya seperti apa gitu ya, sehingga menghasilkan seperti yang dicontoh ya, dicontoh. Atau bisa juga memang dikasih teks di sini, atau mau langsung aja, misalnya mau langsung aja lah Pak, saya mah tulisannya langsung gitu. Di sini atau ini kalau kurang besar ya, Anda bisa besarkan di sini ya, mau 36 kayak gini. Warna di mana warnanya? Warna bisa Anda pakai yang ini. Nah, ini bukan Mijon tapi Mipicom ya. Namanya anak Picom gitu. Ini bisa di beri seperti ini juga bisa ya, mau efek seperti apa supaya agak menurun lower arch ya, ini TV-nya kita aktifkan. Nah seperti ini, kita seperti ini, distorsinya seperti apa. Anda bisa pakai yang lain ya, model lain gitu. Nah berarti ini banner sini, nah gitu, kayak gitu bisa ya. Nah gitu kan. Nah selanjutnya ya, kalau mau membuat di bawahnya tulisan tapi tidak harus mengikuti teks lentur ini ya, kita bisa juga pakai pet tools ya. Kita ikutin seperti ini gitu ya, mungkin seperti ini juga. Nah tapi kan ini kurang pas ya, kurang pas karena ada, kita bisa edit dikit. Ini juga kurang ke atas sedikit. Nah ini kan pas ya. Nah ini kan tidak terlalu melengkung ya, melengkung. Mungkin kita bikin ini melengkung ya, seperti ini ya. Ini juga sama, sehingga nanti ngikutin kontur tekstur ini. Nah ini kan hitam ya, mengganggu, ini kita hilangkan. Nah selanjutnya tadi yang pad ini kita sebenarnya mau buat untuk di pad tool ini. Nah tip pad ini ya, type on pad tools, jadi kita klik seperti kayak di Photoshop, harus pas di garisnya, klik. Nah kita ketik, atau ini terlalu besar, misalkan terlalu besar, nanti ini kita bisa hurufnya kita sesuaikan. Jadi karena ini tulisannya hitam ya, itu juga nanti Anda bisa menggunakan yang warna lain, terserah ya. Orange seperti ini silahkan, ininya digedein jadi 16 misalkan, atau 18 ya, atau manual juga bisa. Oh 16 kayak gini. Nah jadi kita klik kayak gini. Nah oke, kalau kita lihat seperti ini, kita besarkan. Nah ini udah ya, udah terbentuk ya seperti ini. Berarti latihan yang ini udah kita save dengan nama file latihan 4 ya, pakai AI juga ya, latihan 4 ya. Nah kurang lebih seperti itu ya, save latihan 4, boleh langsung itu. Nanti Anda bisa submit ini di tugas ya, di tugas tab gitu ya.
Oke ya, tadi kita telah membuat produk packaging untuk kemasan minuman ya, mie pikom ya, jadi mie pikom saingan berat mijon ya. Nah, sekarang kita mau membuat terkait dengan packaging juga kemasan ya, yaitu goodie bag ya, semacam begitulah ya, tapi atau paper bag ya. Kalau goodie bag kan bahannya kain ya, ini kan kertas atau paper bag semacam itulah. Nah, sekarang kita harus melakukan yang di Adobe Illustrator-nya yang baru, file, new gitu ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya saya selalu menggunakan default letter atau A4 atau default yang dari bawaan Illustrator ya, maka saat ini saya harus merubah ukuran kertasnya menjadi A3 karena supaya bukan paper bag kan nanti dilipat gitu ya. Kalau A3 cuma A4 itu kan jadinya A5 kecil ya. Kalau Anda kertas A4 dilipat jadi 2 itu kan segitu. Malah kurang dari itu. Jadi bukan paper bag nanti dompet ya. Jadi paper pocket gitu ya. Dompet kertas bukannya tas, jadi kekecilan terlalu kecil. Sehingga ini kita coba ubahnya di A3. A3 itu dua kalinya 4, dua kali lebar maupun panjangnya dua kalinya 4. Nah, kemudian biasanya orientasinya saya portrait, sekarang saya ganti ke landscape. Jadi orientasinya tadinya ini portrait seperti ini, jadi kita ganti jadi landscape. Klik. Nah, akhirnya akan tertukar ini ya. Jadi kita klik saja sehingga akan lebih melebar gitu landscape. Nah, seperti biasa kita menggunakan view show grid supaya gampang dalam kita nanti membuat desainnya ya, kertasnya. Oke, baik kita mulai saja. Caranya adalah yang paling gampang kita membuat dengan pen tools ya. Pen tools seperti biasa ya. Di sini kali ya. Terus saya rasa cukup. Cukupkah? Cukup ya. Nah, ini kan udah dikasih tanda, dikasih bantuan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya, biar gampang lah saya kasih saya warna dikit lah ya. Nah, gitu ya, biar kotaknya itu jelas lah sebenarnya, nggak jadi masalah sih ya serta ininya juga, tapi biar Anda gampang ya ini. Nah, biasanya saya gunakan ininya saya buat ya, ini saya lock, biasanya ini saya lock seperti biasa, objek lock selection aja yang diseleksi. Nah, ini jadi nanti nggak kemana-mana. Nah, oke ya, selanjutnya akan membuat ini, kita pakai pen tool, ikutin seperti ini ya, karena udah di lock maka ikutin aja seperti ini, klik ya, mungkin di sini ya, kayak gitu kurang lebih ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama ya. Kalau nanti ada kurang-kurang bisa diedit lagi ya. Ya seperti ini mancung nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nanti kita edit lagi.
Nah, ini kan tadi udah. Nah, ini kayaknya agak kurang jelas ya, maksudnya kurang pas ya. Kalau kita perhatikan, ya, ini harusnya simetris dengan ini. Ya. Tapi kayaknya terlalu besar ini ya. Nah, ini juga. Nah, kita bisa ambil dari sini makanya. Nah, seperti ini. Atau yang ini yang kita, kalau ini sama ya. Ini terlalu, ini harusnya sejajar. Ini terlalu kesini kayaknya. Ya, ini kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kemudian ini ada masalah ketika ini terlalu lebar sepertinya ya. Sepertinya terlalu lebar. Dan apa ini tidak sama dengan ini. Harusnya sama nih. Berarti ini memang terlalu lebar. Nah, gitu. Nanti hitung aja kotak yang ini, kotak-kotak yang ini. Nah, ini sama nggak? Nah, ketika lebar ini harusnya sama dengan lebar ini ya. Oke. Yang ini kita objeknya kita ganti saja lah. Jangan pakai warna ini, bisa pakai warna lain. Misalkan kuning. Nah, itu biar ketahuan maksudnya. Atau pakai warna kebanggaan Picom. Nah, gini. Jadi nanti dilipat ke sini, tasnya ini sama dengan yang ini, simetris. Ini kayaknya belum simetris ya. Ya, kan ini harusnya. Nah, tuh sama. Ini sama. Nah, oke. Ini perhatian. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, ya, sebenarnya nanti mungkin Anda belum kebayang nih sampai sini ya. Sampai sini belum kebayang. Eh, Oke, nggak apa-apa. Kalau yang belum nggak kebayang, memang nggak apa-apa nanti. Selanjutnya ini pola tas. Jadi kita buat pola tas. Kita buat di sini ya. Kita buat di sini pola tas untuk apa? Pegangannya. Saya akan menggunakan ini. Ini saya kasih warna putih saja. Artinya ini kosong nanti dibolongin gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, harusnya ya. Ini lihat nih bolongannya ini. Lihat bolongannya ini kalau kita mau garis. Nah, jangan sampai ini keluar karena nanti kalau panjang yang bolong gitu ya, panjangan yang bolong dia nggak bakalan bisa. Kemudian kita kopikan aja. Terus kita copy paste ke sini sehingga ini sama sejajar ya. Oke, jadi nah ini sejajar ya. Ini intinya sejajar. Nah, seperti itu ya.
Nah, oke ya. Ini nanti yang ini kan dipotong. Jadi sebenarnya tidak dibuang juga nggak apa-apa. Layeringnya kan ada di sini ya, layeringnya. Oh, layernya. Pad yang awal misalkan kayak gini hilangkan. Bisa juga kan awalnya di bawahnya yang biru tadi, biru muda. Nanti kita delete bisa. Karena kita nggak melakukan itu kan nanti mau dipotong kan. Kemudian kita hilangkan ya. Kita bisa delete nih. Tuh, seperti itu. Ya, layering kan bahas di Photoshop udah ya. Atau nanti buat buat ini ya kalau Anda masih kurang kurang paham ya, kurang paham atau belum kebayang nih kalau saya gambarin seperti ini. Jadi ini nanti akan di apa nanti akan di yang buat ditekuknya gitu ya, buat ditekuknya ya, buat ditekuk seperti ini. Nah, kalau sudah mau divariasikan bisa sebenarnya bisa kayak gini. Nah, jadinya tuh kayak gini tuh. Nah, ini gimana cara bikin seperti ini, Pak? Atau tulisannya? Tulisannya seperti kayak di kemasan sebenarnya sama. Kayak di kemasan kan Anda bisa tuliskan. Kalau ini pakainya coba saya pakai yang ini ya. Nah, jadi saya pakai yang ini. Di sini nanti ada yang namanya nah ini ada swatch ya. Di swatch itu tuh kayak gini. Nah, tadi tuh dari sini ya. Dari sini motif-motif ya bisa seperti ini. Bisa banget bisa ya kayak gini. Jadi kayak gini nih motif-motif yang tadi tuh. Cuma gradasi ya. Tadi tuh yang tadi mahasiswa yang tadi pakai yang ya latihan tadi pakai yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalau udah seperti ini kan, tadi kan kita bikin yang ini. Awalnya kan seperti ini. Nah, awalnya kan seperti ini ya. Ketika Anda blok seperti ini, eh, ganti jadi seperti ini. Kan cepat ya. Nah, coba banyak sih sebenarnya bisa. Nah, kita kalau udah sampai sini, ya udah sebenarnya bisa kita save ya. Sebenarnya bisa kita save. Ini belum diputihin tadi tuh ya. Belum dibikin putih tadi. Karena nah ini karena kita belum blok tadi tuh. Nah, ya ini jangan diblok. Sorry. Ya hanya ini aja gitu. Nanti kayak gini. Oke. Nah, jadi sebenarnya setelah kayak gini tuh sebenarnya udah bisa di save sebenarnya. Save latihan misalkan latihan 5. Ini latihan terakhir ya. Sebelum ada project akhir perkuliahan. Seperti itu. Ya. Nah, baik ya. Jadi kalau udah ada terpola kayak gini, kayak tadi yang ini ya, yang seperti ini tuh ya. Kalau yang tadi polosan gitu ya. Atau mau dibikin seperti ini bisa macam-macam lah motifnya. Sehingga kalau udah dilipat, nanti ini pinggir-pinggir ini dilem, Anda akan bisa membuat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, baik ya, kayak gitu. Sampai jumpa. Saya kira ini adalah praktek yang terakhir ya, di mana nanti kita ketemu lagi di perkuliahan yang terakhir. Ini perkuliahan ke-14 ya. Nanti Anda akan perkuliahan 13. Jadi nanti ada di pertemuan ke-14, saya akan masuk ke konsep dan teori lagi tentang nanti bagaimana manajemen bisa di desain grafis. Ya, saksikan aja, tunggu saja di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.